Mentari pagi menyinari kota Banda Aceh. Suasana kota yang religius itu diwarnai dengan lantunan azan yang merdu. Ustaz Fahri, seorang ustaz muda yang dihormati di kota itu, sedang menjalankan salat subuh di rumahnya. Ustaz Fahri merupakan sosok yang dicintai oleh masyarakat. Ia terkenal dengan ilmu agamanya yang luas dan akhlaknya yang terpuji. Ia juga terkenal sebagai seorang suami yang setia dan penyayang. Setahun yang lalu, Ustaz Fahri menikah dengan seorang wanita cantik bernama Aisyah. Aisyah memiliki wajah yang indah dan senyum yang menawan. Ia juga bersikap lembut dan sangat saleha. Ustaz Fahri sangat mencintai Aisyah. Ia merasakan bahwa Aisyah adalah istri yang sempurna baginya. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Namun, ternyata ada rahasia yang tersembunyi di balik keindahan Aisyah. Rahasia yang akan mengubah segalanya dalam hidup Ustaz Fahri. Ustaz Fahri menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dengan Aisyah. Mereka menjalani ibadah bersama, berbagi cerita, dan membangun keharmonisan rumah tangga. Ustaz Fahri selalu merasa beruntung memiliki istri secantik dan sebaik Aisyah. Namun, semakin lama, Ustaz Fahri mulai merasa ada yang aneh pada Aisyah. Ia menemukan beberapa kejanggalan yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, Ustaz Fahri terbangun dari tidurnya. Ia melihat Aisyah sedang duduk di dekat jendela dengan wajah yang pucat. Mata Aisyah menatap ke arah langit dengan tatapan yang kosong. "Aisyah, kamu kenapa?" tanya Ustaz Fahri dengan suara yang lembut. Aisyah menoleh ke arah Ustaz Fahri dan tersenyum lembut. "Tidak apa-apa," jawab Aisyah dengan suara yang lembut. "Aku hanya sedang menikmati keindahan langit malam." Ustaz Fahri merasa curiga. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum Aisyah. "Kenapa kamu menatap langit dengan tatapan yang kosong?" tanya Ustaz Fahri dengan suara yang lembut. Aisyah terdiam sejenak. Ia menatap Ustaz Fahri dengan mata yang menyeramkan. "Aku merindukan rumahku," jawab Aisyah dengan suara yang menyeramkan. Ustaz Fahri terkejut mendengar jawaban Aisyah. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang salah pada Aisyah. "Rumahmu di mana?" tanya Ustaz Fahri dengan suara yang gemetar. "Di atas sana," jawab Aisyah dengan suara yang menyeramkan. "Di bintang-bintang." Ustaz Fahri terdiam sejenak. Ia merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa Aisyah bukanlah manusia biasa. "Aisyah, kamu siapa?" tanya Ustaz Fahri dengan suara yang gemetar. Aisyah tertawa lembut. Tawanya menyeramkan dan memekakkan telinga. "Aku adalah sesuatu yang tak bisa kamu pahami," jawab Aisyah dengan suara yang menyeramkan. "Aku adalah sesuatu yang tak bisa kamu jangkau." Ustaz Fahri merasa ketakutan dan bingung. Ia takut dan bingung. Ia tak mengerti apa yang terjadi. Ia tak mengerti siapa Aisyah sebenarnya. "Aisyah, kamu harus menjelaskan segalanya," teriak Ustaz Fahri dengan suara yang gemetar. Aisyah menatap Ustaz Fahri dengan tatapan yang menyeramkan. "Aku tak bisa menjelaskan segalanya," jawab Aisyah dengan suara yang menyeramkan. "Kamu tak akan memahaminya." Ustaz Fahri merasa kecewa dan marah. Ia merasa tertipu. Ia merasa bahwa ia telah menikah dengan makhluk yang salah. "Aku ingin bercerai darimu," teriak Ustaz Fahri dengan suara yang gemetar. Aisyah tertawa lembut. Tawanya menyeramkan dan memekakkan telinga. "Kamu tak bisa bercerai dariku," jawab Aisyah dengan suara yang menyeramkan. "Kita telah dipersatukan oleh takdir." Ustaz Fahri merasa ketakutan dan marah. Ia merasakan bahwa ia telah terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ia hindari. "Aku tak ingin tinggal bersamamu," teriak Ustaz Fahri dengan suara yang gemetar. Aisyah mendekati Ustaz Fahri dan memeluknya erat. Sentuhan Aisyah dingin dan menyeramkan. "Jangan takut," bisik Aisyah dengan suara yang menyeramkan. "Aku akan selalu menjagamu." Ustaz Fahri merasa terkejut dan takut. Ia merasa bahwa ia telah terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ia hindari. "Aisyah, lepaskan aku," teriak Ustaz Fahri dengan suara yang gemetar. Namun, Aisyah tak melepaskan pelukannya. Ia memeluk Ustaz Fahri erat dan menatapnya dengan tatapan yang menyeramkan. "Kamu tak akan pernah bisa menghindar dariku," bisik Aisyah dengan suara yang menyeramkan. "Kamu telah menjadi milikku." Ustaz Fahri merasa ketakutan dan despair. Ia merasakan bahwa ia telah terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ia hindari. Ustaz Fahri merasa ketakutan dan despair.
Ia merasakan bahwa ia telah terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ia hindari. Aisyah memeluk Ustaz Fahri erat dan menatapnya dengan tatapan yang menyeramkan. "Kamu tak akan pernah bisa menghindar dariku," bisik Aisyah dengan suara yang menyeramkan. "Kamu telah menjadi milikku." Ustaz Fahri berusaha melepaskan diri dari pelukan Aisyah. Ia mencoba berteriak minta pertolongan, namun suaranya tak keluar. Aisyah kemudian menarik Ustaz Fahri ke dalam sebuah ruangan yang gelap di dalam rumah itu. Ruangan itu berbau kotor dan lembab. Ustaz Fahri merasa takut. Ia tak mengerti kemana Aisyah membawanya. "Aisyah, lepaskan aku!" teriak Ustaz Fahri dengan suara yang gemetar. Namun, Aisyah tak melepaskan Ustaz Fahri. Ia menarik Ustaz Fahri ke dekatnya dan menatapnya dengan tatapan yang menyeramkan. "Jangan takut," bisik Aisyah dengan suara yang menyeramkan. "Aku akan menjagamu." Aisyah kemudian menghilang dari pandangan Ustaz Fahri. Ustaz Fahri terdiam sejenak dalam kegelapan dan keheningan. Ia merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tak mengerti apa yang menunggunya di tempat ini. Tiba-tiba, Ustaz Fahri mendengar suara yang menyeramkan di belakangnya. Suara itu menyerupai desisan ular yang besar. Ustaz Fahri menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang menakutkan. Ia melihat sepasang mata bercahaya menatapnya dari balik kegelapan. Ustaz Fahri merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia telah terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ia hindari. Ustaz Fahri merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia telah terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ia hindari. Ia melihat sepasang mata bercahaya menatapnya dari balik kegelapan. Mata itu berwarna merah darah dan berkilat menyeramkan. Ustaz Fahri mencoba berteriak minta pertolongan, namun suaranya tak keluar. Makhluk itu kemudian bergerak mendekati Ustaz Fahri. Ustaz Fahri merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia akan mati di tempat ini. Ustaz Fahri mencoba menghindar dari makhluk itu. Ia berlari secepat mungkin di dalam ruangan gelap itu. Namun, makhluk itu lebih cepat dari Ustaz Fahri. Makhluk itu menangkap Ustaz Fahri dan mencengkeram lehernya erat. Ustaz Fahri merasakan sesak napas. Ia merasakan bahwa ia akan mati lemas. "Tolong!" teriak Ustaz Fahri dengan suara yang gemetar. Namun, tak ada yang mendengar teriakan Ustaz Fahri. Makhluk itu kemudian menarik Ustaz Fahri ke dalam sebuah ruangan yang lebih gelap lagi. Ruangan itu berbau busuk dan lembab. Ustaz Fahri merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tak mengerti kemana makhluk itu membawanya. Tiba-tiba, Ustaz Fahri merasakan sesuatu yang dingin dan licin menyentuh kulitnya. Ustaz Fahri menoleh dan melihat sesuatu yang menakutkan. Ia melihat sebuah wajah yang berbentuk seperti ular yang besar dan menyeramkan. Wajah itu berwarna hijau kekuningan dan berkilat menyeramkan. Wajah itu menatap Ustaz Fahri dengan mata yang berwarna merah darah dan berkilat menyeramkan. "Selamat datang di rumahku," kata wajah itu dengan suara yang menyeramkan. "Aku akan menjagamu selamanya." Ustaz Fahri merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia telah terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ia hindari.
Ustaz Fahri merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia telah terjebak dalam sesuatu yang tak bisa ia hindari. "Selamat datang di rumahku," kata wajah itu dengan suara yang menyeramkan. "Aku akan menjagamu selamanya." Ustaz Fahri mencoba berteriak minta pertolongan. Namun, suaranya tak keluar. Wajah itu kemudian mendekati Ustaz Fahri dan menatapnya dengan mata yang berwarna merah darah dan berkilat menyeramkan. "Jangan takut," bisik wajah itu dengan suara yang menyeramkan. "Aku akan menjagamu." Ustaz Fahri merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasakan bahwa ia akan mati di tempat ini. Namun, tiba-tiba, Ustaz Fahri teringat dengan ilmu agamanya. Ia teringat dengan ayat-ayat suci yang pernah ia pelajari. Ustaz Fahri kemudian mengucapkan ayat-ayat suci itu dengan suara yang keras. "A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ustaz Fahri mengucapkan ayat-ayat suci itu dengan penuh keyakinan. Makhluk itu berteriak kesakitan dan menghilang dari pandangan Ustaz Fahri. Ustaz Fahri kemudian berlari keluar dari ruangan itu. Ia berlari secepat mungkin dan mencoba menemukan jalan keluar dari rumah itu. Ustaz Fahri berlari melewati koridor yang gelap dan menyeramkan. Ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia mendengar suara desisan yang menyeramkan. Namun, Ustaz Fahri tak menyerah. Ia terus berlari secepat mungkin. Ia ingin selamat. Akhirnya, Ustaz Fahri menemukan pintu keluar dari rumah itu. Ia berlari keluar dan menghilang dalam kegelapan malam. Ustaz Fahri berlari selama berjam-jam sampai ia sampai di rumahnya. Ia mengetuk pintu rumahnya dengan kuat. Pintu itu dibuka oleh tetangganya. "Ustaz Fahri, kamu kenapa?" tanya tetangganya dengan suara yang kaget. "Tolong aku," teriak Ustaz Fahri dengan suara yang gemetar. Tetangganya kemudian membantu Ustaz Fahri masuk ke dalam rumahnya. Ustaz Fahri kemudian menceritakan segalanya pada tetangganya. Tetangganya terkejut mendengar cerita Ustaz Fahri. "Aku tak percaya," kata tetangganya dengan suara yang kaget. "Aku juga tak percaya," jawab Ustaz Fahri dengan suara yang gemetar. "Tapi itu semuanya benar." Ustaz Fahri kemudian menceritakan tentang Aisyah yang ternyata bukanlah manusia. Ia menceritakan tentang makhluk menyeramkan yang menghuni rumah itu. Tetangganya kemudian menyarankan Ustaz Fahri untuk mencari pertolongan dari ulama yang lebih berpengalaman. "Ustaz Fahri, kamu harus mencari pertolongan dari ulama yang lebih berpengalaman," kata tetangganya. "Mereka pasti bisa membantumu." Ustaz Fahri setuju dengan saran tetangganya. Ia kemudian mencari ulama yang lebih berpengalaman. Ustaz Fahri menemukan seorang ulama tua yang terkenal dengan ilmu agamanya yang luas dan kekuatan spiritualnya. Ustaz Fahri kemudian menceritakan segalanya pada ulama tua itu. Ulama tua itu terkejut mendengar cerita Ustaz Fahri. "Ustaz Fahri, kamu harus berhati-hati," kata ulama tua itu. "Istrimu adalah jin yang menyerupai manusia. Ia berniat mencelakaimu." Ustaz Fahri merasa takut mendengar kata-kata ulama tua itu. Ia tak menyangka bahwa Aisyah adalah jin. "Bagaimana caranya menghindar darinya?" tanya Ustaz Fahri dengan suara yang gemetar. "Kamu harus mengucapkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan," jawab ulama tua itu. "Ayat-ayat suci itu adalah senjata terkuat untuk mengatasi jin." Ustaz Fahri kemudian meminta ulama tua itu untuk membantunya. Ulama tua itu kemudian memberikan Ustaz Fahri sebuah azimat yang berisi ayat-ayat suci. "Pakailah azimat ini ketika kamu bertemu dengan istrimu," kata ulama tua itu. "Insya Allah, azimat ini akan melindungimu." Ustaz Fahri kemudian mengucapkan terima kasih pada ulama tua itu dan kembali ke rumahnya. Ustaz Fahri kemudian memakai azimat itu ketika ia bertemu dengan Aisyah. Aisyah menatap Ustaz Fahri dengan tatapan yang menyeramkan. "Kenapa kamu memakai azimat itu?" tanya Aisyah dengan suara yang menyeramkan. "Aku tak ingin berurusan denganmu lagi," jawab Ustaz Fahri dengan suara yang tegas. Aisyah kemudian berteriak kesakitan dan menghilang dari pandangan Ustaz Fahri. Ustaz Fahri kemudian menjalankan salat dan berdoa agar ia bisa selamat dari Aisyah. Ustaz Fahri kemudian bercerai dengan Aisyah. Ia kemudian menikah lagi dengan wanita yang salehah dan baik. Ustaz Fahri kemudian menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Ia juga terus menjalankan dakwah dan membimbing masyarakat. Ustaz Fahri berpesan agar semua orang berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Jangan tertipu oleh kecantikan dan kemewahan. Carilah pasangan hidup yang salehah dan baik.